Halo teman-teman, pada Capture 7 ini kita akan membahas manajemen change atau perubahan manajemen. Sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu. Halo, kali ini kita akan membahas tentang manajemen change atau perubahan manajemen. Sebelumnya, apa sih manajemen change itu? Manajemen change adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Organisasi yang sukses saat ini secara bersamaan merangkul dua jenis perubahan yang dirancangkan. Yang pertama ada perubahan bertahap, di mana upaya secara bertahap meningkatkan operasional dasar dan proses kerja di berbagai bagian perusahaan. Yang kedua ada perubahan transformasional, di mana mendesain ulang dan memperbaharui seluruh organisasi. Model perubahan urutan peristiwa. 1. Kekuatan lingkungan. Dipantau melalui persaingan global dan faktor lainnya. 2. Kekuatan intern. Dipertimbangkan melalui rencana, sasaran, masalah perusahaan, dan kebutuhan. Kedua model perubahan urutan peristiwa sama-sama memerlukan perubahan untuk mengevaluasi masalah dan peluang, memulai perubahan untuk memfasilitasi pencarian kreativitas, dan menerapkan perubahan untuk taktik mengatasi perlawanan. Kekuatan untuk perubahan. Kekuatan eksternal organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan, dapat menekan organisasi untuk mengubah tujuan dan metode operasinya, meliputi pelanggan, pesaing, dan teknologi. Kekuatan internal merupakan sikap dan ketidakpuasan karyawan seperti ditunjukkan dalam tingkat perputaran atau pemogokan, dapat menyebabkan berbagai perubahan dalam kebijaksanaan dan praktek manajemen, meliputi kegiatan-kegiatan karyawan, tujuan organisasi, dan strategi. 4 jenis perubahan utama. 1. Perubahan transformasional strategis. Semua perubahan akan mempengaruhi beberapa aspek perusahaan, tetapi tidak semua perubahan bersifat transformasional. Modifikasi kecil pada alat atau kebijakan yang ada akan mempengaruhi, tetapi tidak sepenuhnya mengubah bisnis. Kedua, ada perubahan organisasi yang berpusat pada orang. Sementara semua perubahan mempengaruhi orang, jenis perubahan menerapkan kebijakan cuti untuk orang tua baru atau merekrut karyawan baru. Yang ketiga, ada perubahan struktural. Perubahan ini melibatkan perubahan besar dalam susunan manajemen dan tanggung jawab yang dikaitkan dengan berbagai departemen. Perubahan ini sering tumpang tindih dengan perubahan yang berpusat pada orang, karena secara langsung memengaruhi sebagian besar jika tidak semua karyawan. Keempat, ada perubahan perbaikan. Jenis perubahan ini terjadi ketika masalah diidentifikasi dan solusi perlu diterapkan. Karena perubahan ini dirancang untuk mengatasi suatu masalah, mereka menyerukan tindakan segera dan memulai perubahan. Memulai perubahan. Memulai perubahan ialah tahap di mana ide-ide yang memecahkan kebutuhan yang dirasakan dikembangkan. Pada hal ini, kita memerlukan poin-poin dalam memulai perubahan. Yang pertama, pencarian. Pencarian ialah proses pembelajaran tentang perkembangan saat ini di dalam atau di luar organisasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perubahan yang dirasakan. Yang kedua, kreativitas. Kreativitas ialah generasi ide-ide baru yang mungkin memenuhi kebutuhan yang dirasakan.
atau menawarkan kesempatan bagi organisasi. Selanjutnya kita akan membahas apa saja karakteristik orang kreatif. Karakteristik orang kreatif meliputi yang pertama, kefasihan konseptual, yang kedua, berpikiran terbuka, yang ketiga, adanya kegigihan dan komitmen, yang keempat, lebih sedikit otoritas, dan yang kelima, kemandirian percaya diri. Ide champion, di mana perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, seperti seseorang yang melihat kebutuhan untuk mendukung perubahan produktif di dalam diri organisasi. 4. Peran dalam perubahan organisasi. Dalam memperjuangkan ide dengan sukses membutuhkan peran dalam organisasi. Peran yang pertama yaitu sebagai penemu, di mana ditujukan untuk mengembangkan dan mengerti aspek teknis ide. Peran yang kedua yaitu juara, di mana peran juara ini harus percaya pada ide. Peran yang ketiga yaitu sponsor, di mana peran ini ditujukan untuk menyetujui dan melindungi ide dalam organisasi. Peran yang keempat yaitu pengkritik, di mana peran ini memberikan uji realitas serta mendefinisikan keras kepala kriteria ide itu harus lulus. Tim Ventura baru. Kalian tahu gak apa yang dimaksud dengan tim Ventura baru? Nah, tim Ventura baru adalah unit terpisah dari arus utama organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memulai inovasi. Kemudian, pada tim Ventura baru juga ada yang namanya Skunk Works, yaitu memisahkan kelompok kecil, informal, sangat otonom dan seringkali tertutup yang berfokus pada ide-ide terobosan untuk bisnis. Dana Ventura baru. Apa ya dana Ventura baru? Dana Ventura baru yaitu dana menyediakan sumber daya yang digunakan oleh individu dan kelompok untuk mengembangkan ide, produk, dan bisnis baru. Kita akan membahas tentang inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi, yang tujuannya untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada analisis kekuatan medan. Yang pertama ada kekuatan pendorong, yaitu dianggap sebagai masalah atau peluang yang memberikan motivasi untuk berubah. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama ada kekurangan sumber daya, yang kedua ada resistensi dari manajer menengah, dan yang ketiga ada keterampilan karyawan yang tidak memadai. Selanjutnya ada taktik untuk mengatasi bertahan untuk tidak berubah. Yang pertama ada pendekatan komunikasi pendidikan. Digunakan ketika perubahan bersifat teknis yang penggunaannya membutuhkan informasi dan analisis yang akurat. Yang kedua ada pendekatan partisipasi yang digunakan ketika merasa terlibat, desainnya membutuhkan informasi dari orang lain dan memiliki kekuatan untuk melawan. Yang ketiga ada pendekatan perundingan, digunakan ketika grup memiliki kekuasaan atas implementasi dan akan kalah dalam perubahan. Selanjutnya ada jenis perubahan organisasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teknologi, yaitu aturan umum perubahan adalah dari bawah ke atas. Yang kedua ada struktur, yaitu perubahan yang berhasil melalui pendekatan top down. Yang ketiga ada produk baru. Model keterkaitan horizontal menekankan pengembangan inovasi bersama di antara beberapa departemen. Persaingan berbasis waktu didasarkan pada kemampuan untuk memberikan produk dan layanan yang lebih cepat daripada pesaing. Yang keempat adalah budaya atau orang, yaitu pelatihan adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengubah pola pikir organisasi. Selanjutnya ada perbedaan sistem just in time dan sistem tradisional. Sistem just in time yang pertama ada sistem tarikan, yang kedua ada persediaan tidak signifikan, yang ketiga ada basis pemasok sedikit, yang keempat ada kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan yang kelima ada pemanufakturan berstruktur seluler. Sedangkan sistem tradisional yang pertama ada sistem dorongan, yang kedua ada persediaan signifikan,
Yang ketiga ada basis pemasok banyak. Yang keempat ada kontrol jangka pendek dengan pemasok. Dan yang kelima ada pemanufakturan berstruktur departemen. Model keterkaitan horizontal untuk inovasi produk baru, organisasi Departemen Manufaktur, kondisi pasar pelanggan Departemen Pemasaran, teknologi baru Departemen Riset. Perubahan struktural. Setiap perubahan dalam cara organisasi dirancang dan dikelola dengan hierarki otoritas, tujuan, karakteristik struktural, prosedur administratif, sistem manajemen. Budaya perubahan orang. Perubahan dalam struktur, teknologi, dan produk atau layanan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan di salah satu bidang ini membutuhkan perubahan pada manusia. Pengembangan organisasi. Masalah pengembangan organisasi dapat diatasi dengan merger atau akuisisi, penurunan atau revitalisasi, dan manajemen konflik. Penerapan teknik ilmu perilaku untuk meningkatkan kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuannya dalam menghadapi perubahan lingkungan, meningkatkan hubungan internal, dan meningkatkan kemampuan belajar dan pemecahan masalah. Kegiatan pengembangan organisasi. Membangun tim, umpan balik survei, intervensi kelompok besar. Pendekatan pengembangan organisasi untuk perubahan budaya terbagi menjadi dua model, yaitu model pengembangan organisasi tradisional dan model intervensi kelompok besar. Dibedakan dalam segi fokus untuk tindakan, masalah atau kelompok tertentu, seluruh sistem, informasi sumber, organisasi dan lingkungan. Distribusi terbatas, dibagikan secara luas. Jangka waktu bertahap, cepat. Belajar individu, kelompok kecil, seluruh organisasi. Perubahan proses, tambahan perubahan, cepat transformasi. 3 tahap untuk mencapai perubahan perilaku dan sikap. 1. Unfreezing ialah suatu proses penyadaran tentang adanya keputusan untuk berubah yang merupakan pencairan dari keadaan yang sekarang. 2. Changing ialah langkah, tindakan baik memperkuat penggerak maupun memperlemah perlawanan dengan pembentukan perilaku yang baru. 3. Rephrasing ialah membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru sebagai pemantapan atau pembekuan dari perilaku yang akan dilembagakan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya.